Para saudara yang terkasih, jika Anda adalah seorang gadis, apa doa Anda? Saya menebak, mungkin saja Anda menginginkan karir yang bagus di masa depan, atau suami yang baik, keluarga yang baik, atau bagi Anda yang adalah seorang ibu, apa doa Anda untuk anak-anak Anda? Jika saya bisa menebak berdasarkan intensi doa yang sering diminta oleh para ibu, Anda pasti menginginkan keluarga yang bahagia, jauh dari segala persoalan. Anak yang mendapat kerja, serta anak yang mendapatkan jodoh yang baik. Kalau kita sadari, Maria, bunda kita yang paling baik, adalah seorang wanita juga. Kemungkinan doanya sama seperti Anda. Sebagai seorang gadis, ia pun pasti menginginkan keluarga yang bahagia, jodoh yang baik, pernikahan yang biasa, masa depan yang indah. Sebagai seorang ibu, doanya terhadap anak terkasihnya, Yesus, pasti yang sederhana juga, dengan sesuatu yang baik. Semoga Yesus nanti dapat mendapatkan jodoh yang baik, pekerjaan yang baik. Namun, kalau kita membaca kitab suci, kira-kira Maria mendapatkan atau tidak keinginannya? Sayangnya, kalau kita melihat hidup Maria, seorang gadis yang mungkin mempunyai mimpi yang indah, namun ia menjalani pernikahan yang tidak biasa. Bahkan dalam tanda petik ia hamil di luar nikah. Dan di awal perkawinannya ia harus mengungsi, menjadi pengungsi ke Mesir bersama bayi Yesus dan suaminya. Dan kira-kira ia berdoa semoga suaminya hidup lama. Ternyata Yosef meninggal di usia muda. Sebagai seorang ibu, Maria pasti mendoakan yang terbaik untuk Yesus. Namun kita lihat bersama, Yesus harus menderita. Yesus bahkan sampai umur 33 belum menikah. Dan pada akhirnya Yesus harus mati. Maria tidak pernah berdoa, Tuhan semoga anak saya ini tidak mendapatkan jodoh. Tidak. Pasti sebagai seorang ibu dia berdoa, Tuhan semoga Yesus ini mendapatkan jodoh yang baik. Dan bayangkan ketika mengikuti perjalanan Yesus ke Kalvari, Maria pasti mendoakan, Tuhan jangan buat dia menderita. Maria tidak berdoa, Tuhan gak apa-apa dia mati saja. Tapi Tuhan Yesus, anak terkasihnya, satu-satu anaknya harus mati sebagai seorang penjahat. Bahkan ditelanjangi, mati disalib dengan tidak terhormat. Kalau kita pikirkan, hal ini menunjukkan seolah-olah doa Maria tidak didengarkan Allah. Terus bagaimana dengan kita memaknai hidup Maria ini? Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ingat, ketika Yesus berada di Taman Getsemani, ketika ia begitu takut akan menghadapi kesengsaraan kematiannya untuk menebus dosa manusia, ketika itu ia sangat takut. Bahkan dikatakan dalam Injil, keringatnya bercucuran dan menetes seperti darah. Tanda betapa ketakutan ia. Dan dalam doanya, Yesus berkata, Bapa, sekiranya mungkin jauhkanlah, ambillah piala penderitaan ini daripadaku. Tetapi Yesus menambahkan, tapi bukan kehendakku, kehendakmulah yang terjadi. Bapak Ibu, kalau kita bertanya, doa ini sebenarnya doa siapa? Ini doa Maria. Ketika malaikat menampakkan diri untuk pertama kali kepada Maria, memintanya memberi kabar bahwa ia akan menjadi ibu Tuhan, Maria berkata, terjadilah padaku menurut
perkataanmu atau menurut kehendakmu. Ini bukan jawaban yang mudah. Mengapa? Karena pada zaman itu ketika orang berzinah, konsekuensinya adalah hukuman mati. Maka itu ketika Maria menjawab, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Sama saja dengan mengatakan, Tuhan saya siap menghadapi konsekuensinya, yaitu kematian. Saya yakin, pasti ketika Yesus sedang bertumbuh dari kanak-kanak hingga dewasa, hidup bersama Maria, pasti Maria akan mengajarkan kepada Yesus seperti ini. Yesus yang kecil, kamu tidak apa-apa, minta segalanya kepada Allah. Minta apa saja, tetapi kata final harus terjadilah padaku menurut perkataanmu. Dengan perspektif inilah kita bisa tahu ternyata doa Maria dijawab Allah. Dalam kehidupan sehari-hari kita mempunyai banyak masalah. Saya tahu Anda mungkin saat ini sedang bergulat dengan permasalahan Anda. Permasalahan ekonomi, hidup perkawinan, relasi dengan anak-anak, pekerjaan. Dan mungkin saja masalah itu tampaknya tidak ada solusi. Sehingga Anda mungkin berpikir akan putus asa. Para saudara, saya ajak Anda untuk merefleksikan hidup berjalan bersama Maria lagi. Anda mungkin punya banyak doa kepada Allah, Tuhan tolong. Namun nampaknya doa Anda tidak dijawab. Tapi apakah benar doa Anda tidak dijawab? Atau doa Anda kurang serupa dengan doa Maria? Di tengah permasalahan Anda yang banyak itu, saya mengajak Anda sekalian untuk berjalan bersama Maria, untuk meminta apa saja kepada Allah. Namun dengan kata final, Tuhan, apapun yang terjadi, terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Dengan itulah kita akan mengerti bahwa doa-doa kita sebenarnya dijawab Allah. Mari kita renungkan.